Manajemen komunikasi proyek. Pentingnya komunikasi yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa professionality harus dapat berkomunikasi secara efektif untuk berhasil di posisi mereka. Proses manajemen komunikasi proyek. Yang pertama, perencanaan komunikasi, distribusi informasi, pelaporan kinerja, dan mengelola stakeholder. Perencanaan komunikasi juga harus memperhatikan setiap proyek yang harus mencakup beberapa jenis rencana dan membuat analisis stakeholder. Distribusi informasi, mendapatkan informasi yang tepat untuk orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan format yang tepat. Pelaporan kinerja. Yang pertama, laporan status, yang kedua laporan kemajuan, dan yang ketiga perakiraan. Mengelola stakeholder. Yang pertama, manajer proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan perlu merencanakan suatu cara untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Saran peningkatan komunikasi. Yang pertama, kelola konflik secara efektif, kembangkan keterampilan komunikasi, jalankan rapat yang efektif, gunakan email secara efektif, dan gunakan template untuk komunikasi proyek. Penanganan konflik yaitu yang pertama konfrontasi, kompromi, memperlancar, memaksa, menjalankan rapat efektif. Yang pertama, menentukan apakah rapat dapat dihindari, tetapkan tujuan dan hasil, menentukan siapa yang akan menghadiri rapat, dan memberikan agenda untuk peserta sebelum rapat. Menjalankan rapat efektif, yang pertama mempersiapkan materi dan bantuan visual, jalankan rapat secara profesional, dan membangun relasi. Apa itu komunikasi? Merupakan suatu kebutuhan di dalam proyek yang berfungsi sebagai alat untuk kelancaran kerja di dalam proyek. Kelancaran kerja di dalam proyek yang pertama, hubungan dengan user, yang kedua hubungan dengan vendor, dan instruksi atasan kepada bawahan. Kelancaran kerja di dalam proyek, yang pertama laporan bawahan kepada atasan, diskusi sama pekerja, dan meeting atau rapat. Bentuk komunikasi pada proyek ada dua, yaitu komunikasi eksternal dan juga komunikasi internal. Komunikasi eksternal yaitu komunikasi dengan end user, merupakan komunikasi dengan pihak yang akan menggunakan sistem yang juga sebagai pihak yang membiayai. Komunikasi eksternal terbagi dua, yaitu pelatihan user komunikasi dan komunikasi dengan vendor. Komunikasi internal, yang pertama instruksi atasan dengan bawahan, waktu komunikasi, laporan bawahan kepada atasan, dan diskusi sama pekerja. Waktu komunikasi sesuai dengan kebutuhan, dan meeting atau rapat. Fasilitas komunikasi yang pertama email atau chatting, telepon, slide PowerPoint, laporan atau informasi, dan juga meeting. Kualitas komunikasi yang pertama terciptanya setiap bentuk komunikasi, ada perbedaan basa-basi, dan komunikasi itu merupakan komitmen. Etika dalam komunikasi yang pertama chatting atau telepon, gunakan bahasa sandi, kerahasiaan komunikasi, kecepatan pengetikan komunikasi, dan slide atau PowerPoint. Menentukan jumlah channel komunikasi dengan meningkatnya jumlah, kompleksitas komunikasi akan meningkatkan. Rencana manajemen komunikasi harus membahas hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama, persyaratan komunikasi pemangku kepentingan. Yang kedua, informasi yang akan dikomunikasikan, siapa yang menerima informasi dan yang memproduksinya, dan metode atau teknologi yang disarankan. Frekuensi komunikasi, prosedur eskalasi untuk menyelesaikan masalah, dan prosedur revisi memperbarui rencana manajemen. Rangkuman dari tujuan manajemen komunikasi proyek adalah untuk memastikan pembuatan, koleksi, sosialisasi, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu.
Proses utama termasuk yang pertama perencanaan komunikasi, distribusi informasi, pelaporan kinerja, dan pengelolaan stakeholder. Terima kasih, sampai jumpa.